fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami dari bidang Humas dan Media Kabupaten Subang berbincang-bincang dengan para ketua cabang olahraga di Kabupaten Subang. Di sore hari ini alhamdulillah Ketua Persatuan Golf Indonesia Kabupaten Subang Pak Mulyana hadir di ruangan KONI Kabupaten Subang. Selamat sore Pak Mul. Selamat sore. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Mul. Beliau ini kemungkinan adalah salah satu senior ya di cabang olahraga di golf. Mungkin paling senior ya. Mungkin paling senior beliau ini. Dan alhamdulillah rekam jejak beliau pun banyak berjejer piala-piala yang kejuaraan yang beliau raih, dari juara umum, juara 1 dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, kita pengen tahu sih sejauh mana Pak Mul sendiri mengungkapkan beliau sebagai seorang senior gitu. Pak Mul sejak kapan mulai mengenal golf itu sendiri? Seingat saya mulai mengenal golf itu sejak kelas 4 SD. Kelas 4 SD kebetulan waktu itu saya tinggal di Sesko AU Lembang, tetanggaan di situ di Kampung Bukan Nagaranya di Pagerwangi. Ya pertamanya sih iseng-iseng lapang, suka ngedi kan gitu. Lama kelamaan olahraga lain saya juga senang, tapi lama kelamaan singkat kata kok golf itu cukup enak ya, enjoy. Saya pikir itu merasakan enjoy itu di usia berapa Pak? Pas usia SMP ya, keluar SMP saya udah mulai bisa mukul, terus mukul di jarak sekian, kekuatan untuk sekian kan gitu. Yang paling enjoy itu di golf itu, saya pikir nggak punya lawan. Kalau yang namanya main golf itu lawannya pribadi kita sendiri, saya pikir. Jadi kita bermain itu cuma tidak target, tidak pernah mendoakan orang lain untuk bermain jelek. Saya selalu berprinsip waktu itu main, gimana caranya saya main sebaik mungkin, dan kalau bisa lebih bagus daripada mereka seperti itu. Berarti gitu. melawan diri sendiri itu. Melawan diri sendiri kalau nyoba golf itu kelebihan di golf yang saya rasakan. Jadi tidak ada kasarnya, tidak ada khusus untuk menjatuhkan orang, nggak ada istilah seperti itu. Kalau golf itu justru menguasai nafsu kita sendiri, emosi kita sendiri. Disitulah ya. Jadi olahraga golf itu sebagai salah satu olahraga yang mengontrol emosi, mengontrol hati kita, betul. Dan bermain dengan feeling gitu ya. Bermain dengan feeling. Makanya kita dari hole per hole, kalau yang saya rasakan untuk main golf itu, ketika pukulan kita pertama gagal atau lemah, kita selalu memperhitungkan gimana caranya pukulan kita kedua itu bisa lebih baik. Gitu kan, untuk mengejar di hole tadi kan gitu. Itu kelebihan saya golf yang saya rasakan, terutama nguji mental gitu, sampai di mana emosi dan kekuatan mental kita. Itu di golf. Jadi kalau kita emosi terlalu tinggi, nggak bisa menahan, kita nggak bisa menyalurkan kayak olahraga lain ke pihak lain. Kita justru kalau kita emosi tidak tertahan, akan ya hasilnya mungkin akan lebih hancur kita bermain. Gitu ya. Di usia 10 tahun SMP itu sekitar tahun berapa itu? SMP 80-an ya. 80-an Pak Mul sudah mulai latihan ya, sudah mulai mengenal golf itu. Sudah mulai mengenal golf. Gitu. Sejalan dengan itu seperti apa Pak Mul kok sampai tingkat seperti ini? Ya terus yang jelas ngasah itu tuh kalau cek istilah Sunda mah lamun keyang tangtu pareng. Jadi kita minimal harus rajin. Nah, ketika sering nggak ada bedanya lah. Pertama kita jalan, perasaan untuk menempuh salah satu jarak perasaan jauh karena keseringan kita lewat. Jadi udah nggak ada perasaan jauh lagi. Ya itu makanya inti buat rekan-rekan dan teman-teman, kalau memang pengen bagus segala bentuk bermain, cita-cita pengen capai,
harus rajin lah, dan memang harus sering berlatih. Sering intinya. berlatih. Intinya itu Nah, berlatih, jangan ya. berharap pengen juara tidak pernah berlatih, nonsen itu. Jadi Ya gitu. kalau ada yang beranggapan kita bisa meraih medali tapi tanpa ada latihan, tanpa ada rutinitas, itu enggak nonsen ya. Apalagi yang namanya main golf, yang saya rasakan, saya pernah lama berhenti main golf. Pukulan memang tidak hilang, tapi feeling yang hilang. Feeling yang hilang. Iya, untuk mukul jarak sekian, powernya harus gimana, itu yang hilang. Dan Gitu. itu juga terkait dengan cabang olahraga lain ya. Ya mudah-mudahan kayaknya tidak jauh berbeda ya. Dengan feeling itu, menjaga feeling berarti ya. Jaga feeling, benar-benar harus benar-benar dijaga dari mulai pemikiran, fisik, pemahaman tata cara bermain itu harus dikuasai. Kalau kita tidak menguasai yang namanya dari mulai praktek dan teknik, ya itu nonsen untuk jadi juara. Saya pikirnya nggak ada. Oh ya, oke. Pak Mul, ini Pak Mul katanya sempat bela-belain latihan sampai kerja, ya. Betul. Seperti apa itu ceritanya? Ya kita itu? bagi waktu lah ya. Dulu itu. Iya, ceritanya. dulu ya semasa saya sedang latihan, pas kerja kita kadang-kadang curi-curi waktu ya. Pagi kayaknya kita sudah ke lapang, kadang-kadang kan gitu dulu. Ya, masih usia-usia belia kan gitu. Karena target saya hanya satu, gimana caranya saya bisa bermain golf dan baik. Baik gitu ya. Terus dipelajari sampai ya kadang-kadang kalau ada bukunya kita baca-baca buku, tidak hanya praktek, teorinya juga harus dibaca. Buku-buku itu juga sempat ya dibaca. Iya, sempat harus dibaca dong. Kalau itu kan teori kan kita nggak punya. Ya, teori sistem mukul seperti apa untuk jarak pendek. Saat itu caranya otodidak gimana. ya? Iya. Nah, memang pertama saya otodidak, sini dibarengi pakai sedikit-sedikit pakai buku lah, ada pegangan itu kan gitu. Terus yang paling penting jam terbang itu minimal ikut turnamen. Turnamen ya. Itu untuk ngasah mental kita di sana. Ya, selesai latihan itu minimal tryout ngikut turnamen, kan banyak yang turnamen on handicap kayak gitu ya. Ya gitu. Gitu. Harus kalau ada tuh kalau biasanya, karena di situ kita baru diuji mental, baru kelihatan. Soalnya yang saya rasakan kalau latihan biasa main ukuran main sekian, kalau di turnamen beda hawanya. Awal ya? Iya. Gimana tuh? Iya, di turnamen itu kan kita dituntut seolah-olah kan kita dituntut untuk menang. Iya. Di situ kita diuji mental. Diuji mental. Iya. Jadi kita kalau latihan kan kita enjoy. Ah. Ya, kita latihan enjoy aja kan gitu ya. Kemana bola kadang-kadang dikit nggak masuk kita ambil gitu kan. enjoy. Latihan. Nggak ada beban dalam Nggak ada memukul ya. bebannya latihan. Tetapi dalam kejuaraan itu beban ya. Masuk di kejuaraan kita berpikir lain. Padahal seharusnya kita harus menangis itu waktu latihan. Menangis itu harus latihan. Waktu latihan kita harus menangis benar-benar. Kita benar-benar serius latihan itu. Itu kunci loh. Pas turnamen kita tertawa karena semuanya sudah dikuasai dari mulai lapangan kan gitu. Itu kan katakan main target naruh bola kan kita mukul pertama enaknya di mana, buat second shot di mana kita naruh, itu harus diperhatikan juga. Jadi kita nggak asal mukul. Jadi untuk memupuk rasa seperti itu bagaimana untuk menjaga rasa seperti itu? Ya kita jangan sampai lelah ya untuk berlatih. Penyakit yang paling utama tidak keluarnya prestasi karena kita rata-rata malas di latihan. Malas di latihan. Tapi di pertandingan seolah-olah kita dituntut untuk menang. Kapan mau menangnya, latihannya aja malas. Ya. Dah kuncinya di latihan. Kalau di latihan kita sudah punya keyakinan insya Allah sampai kapanpun pasti dia berhasil. Jadi kerja keras itu tidak di latihan. Kerja keras itu tidak mengkhianati hasil ya. Iya. Paling penting, paling pokok saya pikir amanat buat semua atlet yang saya rasakan. Ya. Nah tadi teh bahasa apa? Mau cek bahasa Sunda mah mun kayeng tangtu pareng. Lamun rajin melatih pasti ada hasilnya kan. Ada hasilnya. Jangan pernah ngikut ujian, tidak pernah sekolah, kapan mau lulusnya? Benar. Logis Ya. itu. Oke. Pak Mul, kita masih membahas karena saya sempat mendengar sana sini Pak Mul seperti ini kan, pengen tahu gitu kan kenapa. Tapi beliau sempat sebagai corong
publikasi Sariater ya dengan golf itu ya. Betul. Dengan Betul, kejuaraan dia mensosialisasikan Sariater. Masuknya golf di Subang itu, kalau di Porda kan baru beberapa kali Porda ya. Pertama Kabupaten Bandung, terus Bekasi, Bogor baru 3 kali sekarang. Dulu kan golf masih profesional. Udah gitu untuk masukin di Subang, alhamdulillah buat Sariater sendiri saya acungan jempol karena saya merupakan udah salah satu binaan Sariater dulu. Gimana? Binaan Sariater ada itu? beberapa orang binaan Sariater, terus itu belum masuk di tim Porda ya. Belum masuk di binaan Sariater, ngikuti kegiatan pertandingan. Kadang-kadang kita dibiayain sama Sariater ngikut sampai di Jakarta. Kadang-kadang main di Bogor, kayak ada turnamen-turnamen ya Sariater sambil promosi juga Sariater, karena Sariater ya ikonnya Jawa Barat ya. Nah, saya kemana-mana selalu mewakili Sariater, ada beberapa orang satu tim Sariater kemana-mana main, jalan terus, alhamdulillah. Udah kesini-sininya masuk di tim KONI kan, untuk masuk salah satu cabang olahraga di PGI, masuk di KONI itu minimal ada 2 klub yang mendukungnya. Ya salah satunya Sariater Golf Club, dan dulu yang satunya lagi dari Kalijati, Chapter 51 Club kalau misalnya Kalijati. Masanya itu di tahun berapa itu Pak? Pak Dumek lah waktu itu ya, saya tahunnya lupa. Yang jelas waktu itu yang bikin itunya Pak Dumek dan landunya Pak Jul Hasmi rasanya. Gitu. Ya, Pak Mul, jadi perkiraan dari sekarang ini sejak mengenal golf itu berapa tahun ya Pak Mul? Cukup lama, saya kan dulu pernah berhenti hampir 10 tahun loh. Berhenti vakum 10 tahun ya? Pernah vakum ikutan kejuaraan Jabar Open gitu, terus berhenti, maju lagi 2004 dengan Sariater gitu. Oh, sempat calling down dulu ya? Hampir 10 tahun. Itu dalam 10 tahun itu pengen ngelupain golf atau pengen Enggak. Aktivitas dulu gitu? Saya konsen dulu di pendidikan ya. Pendidikan ya? Tahun ini ya. Pendidikan ya, alhamdulillah ya sampai sekarang posisi saya sampai terjadi di Pemda ya gitu. Kan gitu. Di Sariater juga lama. Di 2004 itu baru diundang lah? Ya, niti kalir lagi. Niti kalir Iya, ada undangan golf ke Sariater, ngikut ya. Ada kayak pertandingan, pernah ngikutin di BGD Jatinangor, Asia Afrika gitu ya, Piala Gubernur, Jabar Terbuka. Sariater selalu mengirim, alhamdulillah. Perasaan saya ingat saya tidak pernah gagal. Alhamdulillah ya. Makanya sekarang menghadapi Porda ini, mudah-mudahan saya masih dengan rekan-rekan masih berjuang untuk tetap bersikeras bagaimana caranya PGI di Kabupaten Subang dapat medali emas. Kita punya target 3 medali emas, Mas. Ya, 3 medali emas ya, alhamdulillah ya. Dari bergu, dan ya. Rekan-rekan olahraga. Saya berani mengatakan target 3 medali emas karena saya sangat jujur salut untuk pengurusan KONI sekarang. Oh ya, gimana? Saya sudah tidak takut lagi akan biaya. Ya, jujur aja. Sampai ngobrol-ngobrol ketua KONI, sanggup nyumbang emas butuh biaya seberapa, kamu. Jadi sampai itu ditantang aja. Seolah-olah kan kita sudah tidak dipikirkan pemikiran biaya lah. Saya kira-kira ke bahasa ketua mau mikiran biaya, yang penting mana merek masa beri ke KONI. Kira-kira untuk Kabupaten Subang. Saya selalu untuk ketua sekarang. Jujur aja. Itu yang saya rasakan, nggak tahu buat cabur lainnya. Untuk ke golf terasa banget ya, sangat apa yang terasa sudah lah, diberikan gitu. Kontribusinya untuk dulu kan kita pembinaan cuma ada 4 orang ya, langsung inti gitu. Sekarang kita ngebina 11. Jadi 2 kali lipat. 11 pemain, 3 putri, 8 putra. Hampir 2 kali lipat. Tambah junior ada 4 binaan buat tahun kedepannya. Nggak mungkin lah, saya udah tua gini masih tetap berkiprah di Porda. Ya, makanya kita ngebina junior. Mudah-mudahan targetnya tercapai. Ya tadi itu ya bisa tercapai ya, kita harus sering latihan. Makanya program latihan kadang-kadang anak-anak berlatih di luar jam, di luar hari latihan. Saya juga sempat memantau monitor gitu. Golf juga memantau terus perkembangannya, ada jam kerja tetap berlatih segala macam. Pak Mul, untuk
regenerasi ini kan kita nggak harus, Pak Mul kan mungkin lambat laun kan udah sedikit jadi pelatih terus jadi senior lah sebagai pembinaan. Gimana program apa yang regenerasi yang akan diturunkan untuk junior-juniornya? Saya sempat sudah ngobrol sama ketua juga, ketua KONI, alhamdulillah sangat respon untuk regenerasi ke depannya. Apalagi sekarang di Lanud Kalijati sudah dibuka driving ya? Iya, untuk umum. Makanya saya bikin program, bisa nggak kira-kira ke depannya untuk pembinaan golf ini dijual per paket ke sekolah-sekolah untuk pembinaan junior. Pembinaan junior. Iya, bisa nanti koordinasi dengan Lanud Kalijati dan dinas terkait ya. Dinas terkait ya. Di sana kan udah dibuka, terus dijual ke sekolah-sekolah untuk pembinaan ini sendiri. Karena untuk golf saya pikir yang tadi saya katakan didikan mentalnya lain. Didikannya mental seperti apa, Pak? Didikan mentalnya lain. Tadi bisa nahan emosi. Gitu ya. Yang misalnya dia main itu melawan dirinya sendiri. Melawan dirinya sendiri. Ya, bukan untuk menjatuhkan orang lain, maaf, atau mengalahkan orang lain, enggak. Tapi gimana caranya dia main sebaik mungkin. Nih gitu. Dari rekan-rekan yang lain. Kalau kita ada lawan 100, kita 100 main semua, Mas. Kan gitu, omnya main semua, terus nanti diambil terbaiknya. Enggak. Saya dengan Anda main, kalahkan dulu sama saya, enggak. Langsung kalau golf itu. 100 main. Nah, kelas di Porda ini kan ada 7 emas semuanya. 7 emas ya. Satu perorangan putra ya. Kedua beregu putra, ketiganya porsam. Porsam itu pasangan porsam putra, mik porsam, pasangan putra putri, dan beregu putri, perorangan putri ya. Jadi semua ada 7 medali yang diperebutkan gitu. Ya, mudah-mudahan saya tolong doanya dari semua rekan-rekan dan terutama buat rekan-rekan atlet semua, khususnya di golf, rajin-rajin berlatih dan tetap giat, fokus, buktikan bahwa Anda mampu untuk memulai medali emas, buktikan untuk Subang kan gitu. Karena biasanya membawa beban daerah itu beda dengan pertandingan terbuka biasa yang saya rasakan kan gitu. Jadi tapi walaupun cukup berat jangan merasa berat. Karena apa? Kuncinya tadi sering-sering dan giatlah berlatih. Jangan jenuh untuk berlatih. Itu kuncinya hanya itu yang saya rasakan. Soalnya pas di lapangan kita mukul ada di perempat, sisa berapa? Katakan sisanya sampai 150 atau 140. Kita udah nggak pusing lagi karena sering latihan. Udah, kayak pukulan saya kan biasa kan di 140 itu 8 sampai 7 besi. Ya tinggal ngambil nomor 7 aja. Tinggal nanya ke pemandu, berapa jarak 140, tinggal ngambil, kita nggak pusing. Tinggal naruh bolanya. Tapi ketika kita tidak latihan, 140 kita pakai apa ya? Karena tidak pernah latihan. Tapi kalau sudah sering latihan, jadi tahu kemampuan mukul kita. Insting kita udah tahu. Insting kita udah tahu. Ini berapa nih? Iya. Jadi arah apa tuh angin juga pengaruh ya, insting naluri angin kemana segala macam. Makanya harus diukur. Kira-kira angin arahnya kemana, ngedorong atau nahan, itu harus diperhitungkan. Terus tinggi bolanya kalau untuk ngelawan angin gimana? Kan semakin tinggi angin semakin gede. Kita main bolanya di mana kan gitu. Mau di bola datar, bola tinggi kan gitu. Ya, pesan buat rekan-rekan atlet macam hanya itu aja. Yang paling inti giat dan rajinlah berlatih. Jangan sampai pernah jenuh untuk berlatih. Menangislah anak ketika berlatih. Menangislah ketika berlatih, tetapi tertawa waktu pertandingan. Iya, itu enak. Peribahasanya Pak Mul ya. Itu betul kata-kata mutiara ya. Pak Mul, ini terkait dengan BK dan Poprov sendiri. Rencana Subang ini di mana ini? Apakah di Subang atau di mana ini? BK kebetulan kalau tuan kualifikasi rumah main golf itu tuan rumahnya Bandung Barat, ya, tuan rumah Bandung Barat. Terus saya baru dengar informasi kabar burung ya. Jadi BK kalau nggak salah itu diadakan bulan Juli dengan tempat yang belum ditentukan sampai sekarang. Baru itu juga masih rencana, masih simpang siur. Ya maaf dengan munculnya COVID-19, jadi kayaknya hampir semua kegiatan ini selalu memperhitungkan itu. Berarti protokol kesehatan. Kita masih COVID-19 ini masih
sebagai kendala ya, Masih kendala kendala, untuk jujur menentukan titik lokasi mereka di mana kadang-kadang ya. maaf kadang-kadang kita berlatih juga selalu memikirkan prokes ya, protokol kesehatan. Jadi apalagi kan kelebihan di lapangan golf itu kan alamnya terbuka ya. Salah satu permainan yang cukup aneh, lapangan cukup gede, lubangnya kecil. Benar. Itulah golf kan gitu. Gitu Pak, aja. Pak Mul, golf itu saya kadang-kadang berpikir Subang mampu gak sih membuat lapangan golf itu? Apakah kalau adanya golf itu bisa meningkatkan ekonomi atau? Saya pikir dengan adanya lapangan golf biasanya para investor itu cepat masuk ya. Kenapa Makanya, itu? ya daya tarik dari lapangan golf kebanyakan kan ya maaf sampai masyarakat umum sampai sekarang menganggap bahwa golf itu olahraga mahal, kan gitu ya. Terus yang mainnya juga para pejabat atau orang-orang tertentu, itu bahasa umum. Yang saya rasakan di lapangan tidak juga. Cuman beberapa daerah kalau memang dia sudah punya lapangan golf, perkembangan daerahnya lain. Itu ya. Dicek aja kita ngelihat Karawang cukup pesatnya. Benar. Ya, ada beberapa lapangan golf Karawang, Bekasi punya di Kabupaten Karawang kalau nggak salah sampai 3 lapangan, itu berikut yang di Cikampek 1 ya. 3 lapangan dengan yang cukup banyak gitu. Makanya saya berdoa mudah-mudahan kalau Subang ada lapangan golf, saya pikir cukup pesat perkembangan ekonominya. Cukup pesat. Karena itu berpengaruh juga ya, para investor datang terus lobby bisnis di lapangan golf segala macam itu ya. Iya. Ya saya rasakan itu, makanya mudah-mudahan ketua KONI yang sekarang, karena saya lihat pola pikirnya lain, bisa berbicara dengan Bupati untuk segera mengadakan lapangan golf. Cukup luas, Subang masih banyak lahan sebenarnya kalau untuk lapangan. Tinggal kalau investasi saya yakin ada, tinggal mau lobby-lobbynya aja. Saya percaya ke ketua KONI sekarang, jujur aja. Pasti dia bisa. Muda berkarya saya lihatnya, muda berkarya dan berwibawa ketua KONI sekarang kelihatan. Kan gitu. Luar biasa ini Pak Asep Rohman Dimiati ya. Iya. Yang sekarang menjabat sebagai ketua KONI Kabupaten Subang. Pak Mul, Look di 2001 ini sudah mengajukan program untuk ke KONI ya persiapannya? 2021 semua untuk golf itu dari umur 19 itu sejak terpilihnya ARD Asep Rohman Dimiati ketua KONI, langsung kita bikin program karena ya target 2022 udah sentingan Subang akan menjadi tuan rumah. Terus kita sebagai atlet dan pengurus harus udah memikirkan dan konsen dong, nggak bagaimana caranya berbuat yang terbaik untuk Subang, sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Gitu. Jadi bentuk dari kita majukan olahraga berarti kita mulai membantu pembangunan di bidang olahraga kan gitu. Jadi kalau bukan kita ya mau siapa lagi, kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Kira-kira gini, karena nggak bahasanya. Kalau untuk membangun dan kemajuan daerahnya sendiri disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, ya. Kalau bukan kita yang tidak mau niat membangun, siapa lagi? Dan kalau tidak dimulai inisiatif dari sekarang, mau kapan lagi? Benar. Kan bilang? Gitu. Dari sekarang waktunya ya. Kapan lagi kita bergerak ya? Kapan lagi kita? Oke, Pak Mul, cukup menarik ini perbincangan dengan Pak Mul, Ketua Persatuan Golf Indonesia Kabupaten Subang. Pak Mul, dari sekian perjalanan yang sudah Pak Mul lewati ini dengan yang diberikan oleh KONI, apa harapannya ke depan? Apa keinginan Pak Mul yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Subang dan KONI Kabupaten Subang sendiri? Ya, saya sangat berharap ya, terutama dengan adanya ketua KONI yang sekarang, terus Bupati bisa lebih mengerti. Mudah-mudahan di samping olahraganya maju, mudah-mudahan olahraga ini untuk merupakan salah satu jalan atau corong untuk pembangunan lebih maju lagi dan bisa dijadikan
apa namanya profesi lah kan gitu ya dari olahraga. Jujur saya bisa begini awalnya dari olahraga. Pak Mul, berarti Pak Mul menjabat di salah satu instansi pemerintah ini awalnya dari olahraga ya? Dari olahraga. Dari olahraga lah. Iya. Pak Mul dikenal dari ya. pergaulan dikenal Prestasinya kan dimuncul, prestasi. Kadang-kadang maaf bukan tahu kalau orang yang mengatakan golf Subang hampir rata-rata pasti Pak Mul. Iya benar. Ya. Kayak udah seperti ikon ya. Iya. Golfnya gitu. Subang, golfnya Gitu. Pak Mul. Padahal dulu di Subang itu ada lapangan golf loh. Itu tahun berapa itu? Saya juga memang lupa. Pertama kalau nggak salah Dago Heritage, ya sekarang Dago Heritage dulu, terus kedua Subang yang lapangannya. Subang sempat mempunyai golf ya? Sempat ada lapangan Subang. Di mana itu ya kalau kita Ini daerah jelajahin? daerah apa namanya? Wisma Karya, sekitar kisaran itu sampai depan halaman Pemda itu. Lapangan Itu Pemda, golf ya? itu lapangan golf. Iya. Ada pasti lah yang masih punya pengalaman sekarang masih ada bisa ceritakan sejarah itu. Golf pertama di Subang itu, pertama ada Dago, kedua di Subang. Di Subang ya? Di Subang ada lapangan golf yang punya lapangan itu. Makanya kedepannya mudah-mudahan dari pemerintahan terkait, ya saya berharap cepat minta dibangun adanya lapangan golf lah kan gitu ya. Saya yakin lah dengan niat dan tulus, tekad yang kuat, insya Allah pasti Tercapai ya? tercapai. Juga mungkin yang tidak Iya, mungkin pasti tidak ada kata mustahil. Mustahil. Kalau memang niat dan itu, kalau Allah sudah menghendaki nggak ada yang menghalangi Kun lagi. fayakun ya? Iya, kun fayakun, betul. cukup menarik perbincangan dengan Pak Mul. Tidak sadar ya kita sudah mencapai sore. Terima kasih Pak Mul atas menyempatkan waktunya di ruangan Humas dan Media KONI Kabupaten Subang. Mudah-mudahan Pak Mul sendiri bisa tetap semangat dan bisa meraih ya Pak Mul ya prestasi-prestasi yang Ya. akan nanti di ujung perjuangan kita ya di Porda tahun 2022. Ya, Dan titip mungkin pesan lah buat Humas sendiri, saya salut baru kali ini ya dengan Humas. Tolong terus prestasinya terus ditambah akan lebih garis lagi karena tanpa adanya medsos ini nggak ada apa-apanya. Ya itu buat ruang promosi untuk studi bandingnya kita rata-rata ya kalau kita nggak ada kabar dari luar kita merasa yang paling terbaik. Benar. Ya. Tapi ketika kita sudah terjam dibandingkan dengan luar, oh ternyata ada yang lebih baik. Ini butuhnya Humas, terutama di medsos. Butuh informasi-informasi seperti itu. Jadi kita bisa ngukur kualitas lawan lah kalau lawan. Benar. Kayak di golf, saya sudah bisa menggambar kabupaten ini. Sering koordinasi dengan pelatih. Secara diam-diam saya koordinasi terus dengan pelatih. Terus kemajuan anak-anak atlet gimana gitu. Ini maka makasih banyak ke Humas, jangan segan-segan. Terus karena berkiprah golf majunya dengan adanya Humas ini, ada medsos ini lebih pesat lagi majunya, lebih dikenal lagi di Subang. Ya, selama ini kan di Subang maaf hanya orang-orang tertentu yang hafal golf. Benar. Nah, si olahraga golf kan gitu. Sekarang sudah mulai. Kadang-kadang saya ke lapangan aja di atas Jalan Cagak, main golf kan. Sudah mulai tahu gitu. Jadi memang mulai gitu. Ya, mungkin emang sih setahu saya nggak ada golf, nggak ada bangul. Subang itu. Gitu. Oke, rekan-rekan olahraga, terima kasih. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Mul terkait upgrade terbaru teman-teman atlet, dan kita mungkin nanti kita kedepannya akan mengundang para atlet-atlet golf, bukan Pak Mul saja, nanti kita undang rekan-rekan yang lain. Saya dorong doanya lah dari semua pengurus, mudah-mudahan BK nanti lolos semua. Amin ya robbal alamin. Kalau lolos semua, insya Allah target kita akan tercapai. Amin ya robbal alamin. Gimana caranya golf menjadi juara umum di Pemprov Jabar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mul Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih untuk rekan-rekan olahraga yang setia mengikuti podcast bidang humas dan media ini, KONI Kabupaten Subang. Salam olahraga. Terus fokus satu titik hanya itu.